Kita buka obrolan kemudian terkait Abah Yudi selaku penggiat media. Ini bagaimana Abah Yudi tiba-tiba menjadi penggiat media ini? Silakan Abah, itu bagaimana itu Abah? Kalau soal media Pak, tentang karya tulis, memang saya suka sejak kecil Pak. Sejak SD, SMP hingga SMA, ini menjadi satu hobi puisi, hobi nulis, dan saya bolehlah kawan-kawan SD tanya, saya pasti selalu suka bikin karya tulis berbentuk puisi. Itu sudah di SMP SMA, sehingga melekat, ya? Begitu di kampung halaman ada potensi peluang ekonomi ya untuk giat keaktifan daily vlog kehidupan jurnalis itu sejak tahun 2016 Pak. Tahun 2016 itu sampai sekarang. Dan salah satu 2016 saya ketemu Pak Iwan kan. Siap. Tahun 2017. Iya, 2017. Pak Iwan pun nah 2016 itu baru saya kenal dengan namanya Tepu ya. Bang Tepu. Orang Bang Medan Tepu itu kan saat dia, ya? itu saya lagi di pimpinan Ormas menjadi ketua PAC Pemuda Pancasila di Kecamatan Cimaung, Pak. Iya. Dan saat itu yang lebih menarik tahun 2016 saya ketemu dengan Bang Tepu yang memang dia sebagai jurnalis peduli rakyat. Betul. Saya tahu. Dia Peduli kan, rakyat dan dia hampir media setiap hari cetak dengan Peduli saya. Rakyat. Dan saya diberikan wewenang oleh dia menulis Pak apa yang dia jadi temuan. Ya. Nah saat itulah yang wawancaranya Bang Tepu, yang bahannya Pak Tepu, tapi yang nulis saya. Salah satunya itu tahun 2016. Memang pada saat 2016 itu tidak banyak media online ya. Betul, masih kena banyak ini Pak, tabloid Pak, atau koran. Nah itu saat itu Peduli Rakyat dalam bentuk tabloid media cetak. Ya. Kalau nggak salah ya hariannya ada. Hariannya ada. Hariannya ada, bulanannya juga ada. Nah saat itu salah satu, meskipun saya tidak tercantum namanya, tapi mulai tulisan saya itu sudah ada. Dari situlah mulai ada. Nah, dan itu bidang yang saya sukai dan saya mampu melakukannya, sehingga wajar sejak tahun 2016 berbagai literatur tentang jurnalistik saya pelajari secara manual, secara otodidak. Karena memang suka, karena prinsipnya jelas, kalau kita menekuni satu bidang tadi kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi jangan mudah menyerah Pak. Berapa media dari itu Republik, kemudian sekarang Bahyudi ini menggeluti media online ini bagaimana? Oke, ini kan jelas tadi 2016 saya ketemu dengan Bang Tepu, 2017, 2018, 19 sampai 20 saya ketemu Bang Iwan kan. Ya, dengan saya Bang Iwan. Saya kan saat itu menjadi apa, begitu masuk jadi apa Pak? Jadi Pimred. Abah ini jadi Pimred di media edisi bukan online. Lagi Kabiro. Iya, Kabiro. Jadi pengalaman saat di Tepu, begitu saya masuk ke sana dan karena saya menggeluti keilmuannya, saya berani menjadi pimpinan redaksi. Dan beliau adalah pimpinan umum. Bos saya Pak. Karena dia punya PT, dia yang punya media. Tetapi untuk operasional medianya saya sebagai pimpinan redaksi. Yang di kala itu dibilangnya ekstrim ya Pak Iwan. Iya. Karena berani menulis sesuai dengan fakta dan berani juga mempertanggungjawabkan. Dan Bang Iwan ini salah satu bukti saya cukup 3 bulan saja menjadi terdaftar sebagai wartawan di Kabupaten Bandung. 3 bulan begitu saya bertemu Bang Iwan, ada MOU ikatan kerja di edisi online, saya menjadi pimpinan redaksi. Betul kan Bang Iwan? Iya, betul. Bang Iwan ini salah satu malaikat proyek buat saya untuk keahlian jurnalistik. Beliau adalah kawan yang memang seniman karya tulis. Jadi memang ini Bahyudi ini merupakan tokoh gitu ya. Pertama tokoh dia sebagai penggerak di lingkungan itu. Kemudian dia juga punya peran sebagai jurnalis karena dia suka menulis kan gitu. Dia merupakan wartawan senior yang telah bergabung dengan media edisi online dan sekarang sudah mandiri. Dia punya forwatchingnews.com ya Pak ya. Jadi tetapi ini merupakan bagian daripada media group yang kami bangun
karena kita sudah komitmen dari awal bahwa peran media memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai penjembatan daripada menginformasikan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi ketika ada rekan kita, teman kita, masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan melalui tangan-tangan media, kami sudah siap ya Pak ya. Yep. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab kami. Abah Yudi tolong untuk misalkan memberikan support lah ya. Yep. Untuk rekan sobat-sobat sekalian, kru IDC On TV. Bagaimana ini ke depan daripada konteks media ini semakin digemari atau semakin menjadi bagian yang penting di masyarakat. Mungkin ada saran-saran atau memang ide-ide yang harus disampaikan kepada rekan kita semua. Gimana, Bah? Oke, saya sebagai jurnalis yang otodidak ya Pak Iwan. Ya. Saya tidak mengenal yang lain karena UKW-nya saya buat sendiri. Karena dengan otodidak ini yang prinsipnya bagaimana keinginan berubah menjadi mau. Karena keinginan itu bersifatnya di pikiran dan hati, belum menjadi sebuah action. Nah kalau keinginan itu menjadi sebuah action, baru itu yang namanya ingin berubah jadi mau. Begitupun ketika saya jurnalis Pak, ya. Dari 3 bulan saya menjadi taruhlah kabiro. Di saat itu menjadi kabiro, kalau nggak salah menjadi kabiro di sebuah media ya, maaf tidak saya sebutkan. Kalau nggak salah Bah itu pernah jadi kabiro yang medianya itu ada di Bogor ya Bah? Oh iya, dia tugas bangsa itu ya. Kemudian juga ada konten jabat, tapi nggak usah sebutin ya. Karena itu sebagai wilayah yang memang itu salah satu yang saya menjadi sejarah. Tetapi sejarahnya yang terpenting bagaimana 3 bulan menjadi kabiro ya, dan 3 bulan setelah 3 bulan menjadi pimret. Itu yang lebih menariknya Pak. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat jurnalis ataupun wartawan yang selalu bekerja di lapangan. Selain kita juga diembani tugas untuk melakukan kontrol sosial kontrol, bagaimana tanggapan Abah terkait respek atau respon daripada pemerintah Bah? Nah itu, karena pemerintah ataupun birokrasi yang ada, mereka melihat kita tuh wartawan, cuma jangan wartawan istilahnya beringka Pak. Beringka itu dia nggak ada karya. Birokrasi itu kalau mau terus terang, birokrasi apapun paling kader takutnya itu pada wartawan yang bukan jadi-jadian Pak. Karena kalau pepatah, mulut lebih tajam dari pisau ya. Tetapi tulisan wartawan lebih tajam daripada mulut. Betul nggak? Betul. Butuh sekian detik Pak, ketika saya menulis temuan tentang misalkan temuan tentang bergesernya kebijakan Bupati wes contoh. Yeah. Kita ada temuan, ada bukti, begitu dibuatkan dalam bentuk karya tulisan, per detik saat itu ribuan jutaan orang akan tahu. Betul nggak? Betul. Lebih tajam daripada pisau Pak. Ya, karena kita berbicara hari ini di Bandung. Jadi mudah-mudahan jadi jargon, kalau dulu kan ada pepatah mulut lebih tajam daripada pisau. Ingat, karya tulis jempol sepersaat ini lebih tajam daripada pisau. Mohon dicatat. Dan ini mudah-mudahan menjadi jargon mendunia. Dan itulah kehebatan salah satu jurnalistik. Ya. Tapi yang mana dulu gitu Pak maksudnya. Ya. Karena tadi kalau pertanyaan birokrasi itulah, karena melihat potensi, peluang juga skill kita sebagai jurnalis, maka birokrasi akhirnya Pak, kan kelemahan birokrasi pejabat itu Pak nggak kuat mata dan telinganya Pak. Ya, kalau dompetnya kuat, tapi mata dan telinganya maaf nggak kuat. Begitu ditulis negatif dia gimana? Artinya begini, mungkin yang disampaikan Abah Yudi terkait
itu birokrasi memandang kita sebagai jurnalis, itu tetap dia membutuhkan kita kan. Betul. Begitu. Karena tadi Pak, pekerjaan beliau, potensi beliau, positif kerja beliau akan lebih boom dikenal karena tadi informasi publik. Betul, Informasi betul. publik lah menjadi kerja jurnalis. Sehingga kata siapa mereka tidak butuh jurnalis? Loh, sekarang aja gubernur ya, Bapak Aing KDM terkenalnya oleh siapa? Oleh media. Oleh media. Oleh saluran-saluran media yang memang sudah disediakan dan menjadi bagian daripada. Betul. Dan sekarang media, kalau kemarin sebelum 2020 ya masih di karya tulis itu masih tabloid ataupun media online masih begitu boom. Nah, sekarang akan beralih transformer. Oke, Bah, kita tutup saja ya, Bah. Boleh. Karena waktu sudah mulai siang. Rekan sobat dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di episode edisi On TV selanjutnya. Yo taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.